Hai Sobat Upu, kembali lagi di program acara kita Tanya Sobat Upu, tempatnya Sobat Upu untuk tanya-tanya. Yeay. Kembali lagi dengan kita nih, dengan aku Radia dan aku Gio, yang akan menemani kalian di setiap hari Selasa jam 19 WIB. Waduh, gak terasa kita udah di episode keempat nih Bang Bukan Gio. terakhir ya? Bukan dong ya. Not least ya nih Bang Gio ya. Dan kita berterima kasih banget buat teman-teman Sobat Upu yang udah banyak tanya banget di question box-nya Universitas UTNC Utama. Sekali. Jadi kita ucapin terima kasih banyak nih Bang Gio buat antusias dan respon positif dari Sobat Upu di rumah. Waduh, soalnya banyak banget loh Bang Gio yang nanya. Saya kadang kewalahan ya. Bener, karena dia yang ngecek tuh ya. Bener. Dari atas sampai kita akhir dan gitu tim ya. dong Iya, tentunya. Bener banget. Dan pertanyaannya juga mungkin ada yang belum kita jawab. Dan jangan bersedih hati. Jangan apa ya? Kayak kakak tembang pilih deh. Enggak. Kami tembang pilih kok. Kami adil. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, bener banget. Jadi untuk Sobat Upu di rumah, jangan lupa saksikan Tanya Sobat Upu di setiap hari Selasa jam 19 WIB. Tentunya itu waktu senggang ya Bang Gio ya. Teman-teman di rumah yang baru pulang atau dari mana yang tiba di rumah terus pengen gabut. Waktu bareng pacar juga nggak boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa. Gak apa-apa nonton Tanya Sobat Upu. Habis sholat atau habis makan malam sambil scroll gitu. Tapi jangan sambil di jalan bawa motor ya, itu karena bahaya banget ya Bang Gio ya. Sambil bawa motor terus gini. Pangling ya. Iya betul. Aduh, oke. Dan jangan lupa tetap pantengin Instagramnya Sobat Upu, Universitas Potensi Utama, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Universitas Potensi Utama. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Jadi kita bakal terus menyuguhkan dan menyajikan informasi-informasi terkini tentang Universitas Potensi Utama. Dan yang pastinya dan tentunya itu akan menjadi makanan kalian sehari-hari. Makanan. Yang penting tuh dan yang utama makanan yang positif. Betul, ya Bang Gio ya. Benar. Oke, langsung aja kita jawab nih Bang Gio. Dari mana Kak? Pertama itu dari Bang Rivo Pra. Halo Bang Rivo. Terima kasih ya Bang Rivo. Ini antusias banget nih, kuliah itu indah di saat kuliah offline. Waduh, kayaknya dia udah gak sabar banget nih Bang Gio untuk kuliah offline ya. Tapi sebenarnya kuliah online dan offline itu sama-sama indah. Cuman bedanya indahnya itu ada berbeda lah. Iya. Kalau online itu indahnya di cloud, kalau offline itu indahnya di kelas. Masih terawang-awang gitu ya Bang Gio. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan lupa nih, kita bakal tatap muka di bulan September, tepatnya di tanggal 12. Ayo Sobat Upu persiapin mulai sekarang. Persiapin tas baru, baju baru, pulpen baru. Karena pulpen tuh hal yang gampang hilang ya Bang. Jadi harus di stok ya. Kadang kalau 30 hari itu kan satu hari harus butuh satu pulpen. Berarti kalau 30 hari 30 pulpen ya. Tapi kalau anak kuliah enggak kayaknya. Kayaknya enggak. 30 hari butuh 60 pulpen. Karena setiap masuk kelas hilang gitu ya. Jadi Bang Gio tim yang minjem atau tim yang punya stok nih? Minjem ya. Astagfirullah. Oke, jadi indah juga bertemu dengan teman-teman. Apalagi teman-teman di rumah udah pada kangen kan ya, yang selama ini mungkin 3 tahun loh. Kita udah nggak terasa ya. Dikarenakan kondisi loh ini Sobat Upu. Kita juga nggak mau ya kayak gini ya Bang Gio ya. Kita juga inginnya sebenarnya terus bertatap muka, menjalin silaturahmi, membentuk ekosistem pendidikan yang cukup baik. Tapi karena memang adanya kebijakan dari pemerintah untuk membuat regulasi agar tidak bertambahnya pandemi ya, biar nggak makin besar. Betul. Ya. Kita mengikuti peraturan pemerintah karena kita adalah masyarakat yang taat akan peraturan pemerintah. Oke, nih. Terima kasih ya Bang Rivo. Next dari Abang Amanda PGB. Waduh, PGB nggak tuh? Kirain Amanda Penopo. Oh itu yang itu ya? Itu ya? Aduh, kita tidak boleh ya Bang Gio ya? Tit. Oke, ini bagaimana cara mengatur jadwal kuliah sambil kerja? Waduh, ini kalau kakak gimana dulu? Ini sekarang nih masih kuliah. Oh iya ya? Gimana ngatur jadwalnya? Yang penting sih mengatur sih Bang Gio, biar nggak stres juga kan. Ngatur saat kerja tuh kerja, kuliah tuh kuliah. Jadi jangan
beban yang dikerja tuh dibawa ke kuliah sih. Jadi ya udah. Jadi sebenarnya penting buat ngatur ya Bang Gio ya. Teman-teman Sobat Rupiah di rumah untuk ngatur jadwal kuliah sambil kerja ya. Mengatur jam istirahat juga tuh penting loh agar tidak stres yang berlebih. Karena kalau misalnya kita stres, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa kuliah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu Bang Gio. Nah surprisingly kalau misalnya kita bisa nge-manage waktu gitu ya, kuliah sambil kerja, itu akan ngebuat hidup kita jadi kayak yang happy gitu ya, meskipun nggak happy banget gitu. Karena kita juga gitu ya, ada yang kuliah sambil kerja ya. Kadang banyak kerjaan jadi ribet, gak ada kerjaan ribet, bingung, gak ada kerjaan bingung, gak kuliah bingung, kuliah makin bingung ya kan. Nah, gak kerja juga nggak bisa biaya uang kuliah gitu. Tapi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya ada yang kerja sambil kuliah, terus mungkin terkendala dengan kerjaannya karena kuliah, ntar boleh langsung konfir aja ke prodinya masing-masing. Benar, tapi jangan lupa loh kita ada beasiswa 50% untuk bulan dan berakhir di bulan Juni ini ya. Bener banget. Aduh, jadi buruan daftar ke Universitas Potensi Utama. Oke, tapi bener banget sih, susah sih Bang Gio. Jadi ada prosesnya juga. Jadi lebih teratur kan. Karena zaman sekarang itu banyak penyakit. Selain penyakit lambung karena nggak makan, mental juga itu terganggu sekarang. Pertama gini, karena udah 3 tahunan online terus kemudian tiba-tiba gak ketemu orang ya Bang Gio ya. Iya, gak ketemu orang, terus kemudian kita punya barrier terhadap sosial kita segala macam. Dipaksa untuk semuanya sendiri yang ngerjain apa-apa sendiri ya Bang Gio. Itu bakal mengganggu kalau kita nggak bisa ngatur jadwal kita sehari-hari teman-teman. Jadi buat teman-teman Sobat Rupiah di rumah, penting kiranya buat kita untuk memanage waktu kesehari-harian ya. Atau mungkin di list aja kali ya, di scheduling, di buku kayak di kertas, itu penting banget loh. Gitu ya. Ngapa-ngapain aja setiap hari. Benar. Jadi itu mengatur pola stres kita biar nggak terlalu stres banget ya Bang Gio ya gitu. Karena hidup ini kayak serba salah ya. Nggak kerja stres, nggak kuliah stres, kuliah lebih stres ya, banyak tugas. Tapi tugas gitu juga Bang Gio, jadi harus pandai. Rintihan anak kuliah kayaknya. Rintihan anak kuliah kayaknya, iya. Nyanyi kan Bang Gio. Jadi kayak harus pandai-pandai ya Bang Gio yang ngatur waktu. Jadi pintar-pintar. Menghindari juga sistem kebut semalam karena itu tuh ya? Tidak. Udah kayak itu ya. Apa itu yang di kisah-kisah itu? Roro Jonggrang. Kok Roro Jonggrang sih? Ya, karena kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang apa namanya itu ya, dadakan tuh kayaknya gimana ya? Gak maksimal ya teman-teman ya. Jadi atau mungkin juga atau mungkin kita yang mengerjakan sesuatu tanpa ada preparation itu terkadang buat pekerjaannya tidak maksimal dan maksimum untuk jauh lebih baik. Benar. Oke. Jadi ya untuk keamanan dan Sobat Rupiah di rumah. Oke Bang Gio. Waduh, ini dari Bang Hidayat Pane, akreditasi kuliah. Kayaknya sebelumnya udah kita jawab ya Bang, udah kita bantu jawab di Tanya Sobat Rupiah episode pertama. Karena di episode pertama itu membahas terkait dan menjawab terkait dengan kampus, terkait dengan akreditasi prodi, terus kemudian akreditasi institusi dan semua hal yang terkait dengan akreditasi itu ada di situ. Ya, boleh cek di sini nanti ya, teman-teman. Oke. Next ini dari Bang Haris Asbari 05. Ini anak 2005 nih kayaknya. Enggak kayaknya. Ini kayaknya lahir tanggal 5 atau tanggal jadian tanggal 5 gitu. Ya ampun. Bisa nggak kuliahnya offline tapi ujiannya online? Itu maunya kamu nih. Bisa Adik. Bisa pecah malam. Enggak, jadi kalau misalnya kita udah kuliah offline ya ujiannya ya offline juga ya Bang Gio ya. Karena memang kan kalau udah memasuki kuliah tatap muka, ya memang kebijakan kampus kuliahnya juga tetap offline gitu ya Bang. Atau mungkin dia pengennya kuliahnya online, jadi bisa copy paste dari teman gitu ya. Gitu ya? Enggak ya? Aduh. Tapi aku yakin lah, mungkin karena apa ya? Si Haris ini tidak bisa move on dari online kayaknya. Benar, tapi ya namanya proses ya Bang Gio ya. Tapi semua itu proses lah ya. Sama kayak dari offline ke online itu kan berontak juga kan. Nih gimana nih online nih ngerjain kayak dulu pertama kali, susah deh kuliah online gitu ya, ribet. Tiba-tiba sekarang udah offline lagi, susah deh kuliah offline ribet. Kayaknya serba salah manusia ini. Aduh ya ampun. Oke, terima kasih Haris ya.
dari Bang Farizi nih, berapa jumlah mahasiswa DKV Stambuk 2021? Berapa Kak? Berarti kalau misalnya berarti untuk mahasiswanya ini ada 95. Oke, itu Stambuk yang 2021. Gitu. Udah cukup banyak banget apalagi untuk DKV tuh prodi tertua loh di Sumatera Utara. Dan kalau dilihat dari jumlahnya memang 95 ya untuk Stambuk ini ya. Benar. Udah cukup banyak dan itu mungkin kalau di kampus di luar dari Sumatera ya 95 itu satu Stambuk itu udah cukup banyak Bang Gio. gitu teman-teman. Atau kamu pengen nanya nih mengenai program studi DKV, kamu bisa hubungi kontak person yang ada di bawah ini atau datang langsung ke Universitas Potensi Utama. Betul. Bang Gio. Betul sekali. Banyak banget nih kayaknya nih yang pengen nanya di Abang ini ya. Jadi teman-teman di rumah kalau kepo banget dan pengen tahu banget terkait dengan masalah prodi-prodian atau mungkin masalah fasilitas. Benar. Boleh langsung datang ke atau masalah biaya kali ya Bang Gio ya mau nanya. Dan itu salah satu problem biasa kalau bener sih. Gitu. Masalah biaya gimana bayar pertama. Bayar uang kuliahnya. Bener sih Bang Gio. Datang aja ke Universitas Potensi Utama. Kita sangat open banget buat kalian yang pengen datang kemari. Kita sangat sangat ditunggu-tunggu. Appreciate banget buat teman-teman yang pengen datang kemari untuk bertanya terkait dengan prodi. Berarti kan dia tuh excited banget nih Bang Gio pengen masuk ke sini kan. Kita sangat terbuka lah. Gak mungkin sampai gerbang depan sana nanti kita nggak boleh masuk. Gak mungkin disambut dengan baik. Sampai depan nanti kita kasih welcome drink ya. Hotel kali ya. Kayak red carpet ya Bang Gio. Ya ampun. Oke nih dari Kak BX DNZ GS garis bawah. Estetik sekali ya Bang Gio. Zaman sekarang memang harus estetik. Bener. Selain visual harus estetik, nama-nama di account sosial media itu juga harus estetik. Bener. Ini melambangkan berarti artis K-pop loh Bang Gio. Ini melambangkan bahwa nih anak bener-bener dunia sense of artnya gede banget. Oke, ini pertanyaannya, Kak, peraturan dan tata tertib yang wajib dipatuhi mahasiswa di UPU apa aja ya? Oke, peraturannya. Sapa dulu dong. Oh, iya. Ini mahasiswa UPU nih. Mahasiswa kayaknya. Halo, Kak, mungkin ini ya, yang kemarin baru masuk terus nggak pernah belum pernah tatap muka. Pengen tahu ya. Karena mau kuliah offline betul, peraturannya apa aja gitu Bang Gio. Betul. Ini kita sosialisasi juga nih Bang Gio buat nanti yang kuliah offline. Bener. Jadi buat teman-teman di rumah yang mempersiapkan kira-kira peraturan apa aja yang bakal kita taati untuk memasuki kawasan Universitas Potensi Utama selama kuliah tatap muka nanti, yaitu diwajibkan buat teman-teman di rumah, sobat UPU di rumah yang ingin masuk perkuliahan tatap muka itu nanti minimal harus menggunakan kaos yang berkerah tuh, ya kan? Itu untuk cowok atau cewek tuh? Untuk cowok dan untuk cewek kemeja yang atau penting blus. sopan ya. Gak ketat ya Bang Gio. Gak ketat gitu ya, yang oversize gitu. Dan lagi zaman itu Bang Gio. Iya, lagi zaman banget. Swag banget gitu. Oke. Dan tidak dibenarkan untuk menggunakan sendal gitu ya. Harus menggunakan sepatu gitu ya, teman-teman. Gitu tapi sih. Emang lebih nyaman gak sih pakai sepatu daripada sendal? Iya betul. Apalagi skincare mahal loh, panas loh. Oh sepatu di skincare, kaki jelas skincare. Iya nggak tahu ya, soalnya skincare juga. Apalagi zaman sekarang tuh lagi ada undang-undang terbaru terkait dengan sendal swallow. Waduh. Jadi kalau naik sepeda motor jangan pakai swallow ya. Jadi kan lebih menjaga ya. Iya sih, masuk kuliah aman, gak kena tilang. Jadi di kampus juga iya, aman ya teman-teman. Oke. Gitu. Jadi itu terkait tentang busana ya Bang Gio ya. Ada Terus, lagi nggak sih Bang Gio? Mungkin untuk jam masuk kali ya. Oke ya. Nah untuk yang teman-teman masuk di pagi hari itu mungkin jadwal masuknya jam 8 pagi sampai selesainya itu maybe tuh siang lah ya. Siang ya Bang Gio ya. Untuk yang siang biasanya tuh masuknya jam 1 siang. Dan untuk yang sore jam 17.30 biasanya gitu sampai selesai subuh. Oh enggak. Jadi belajarnya maksimum mungkin jam 9 malam gitu ya. Berarti itu harus datang tepat waktu ya Bang. Dan itu pun tergantung mata kuliah yang mereka ambil di semester yang kalian duduki. Benar ya. sih Bang. Berarti disiplin itu penting ya Bang. Penting disiplin. Makanya kita harus terus menjaga kedisiplinan kita sehari-hari. Gitu. Selain itu ada lagi nggak sih Bang Gio? Banyak sebenarnya. Banyak ya. Dari di ruangan juga. Iya, di ruangan juga. Makan, tapi nanti gitu ya Bang Gio. Tapi nanti itu bakal kalian ketahui ketika kalian sudah memasuki Universitas Potensi Utama. Dan nanti mungkin ada sosialisasinya lagi ya Bang. Dan nggak boleh bawa senjata tajam ya.
Buat apa bosnya tajam? Gak boleh bawa PS juga ya ke kelas. Gitu ya. Sekarang udah tersendiri HP. Oh iya betul. Game. Tinggal balik aja lah ya. Iya, that's right. Oke nih next dari Kak Delvi Putri 17 nih. Delvi Putri, halo Kak Delvi. Kemarin sempet nanya juga nih. Oh benar. gitu. Kayaknya memang ini adalah penanya sejatinya Tanya Sobat UPU. Kayak Bang Gio bilang tuh perlu diadakan giveaway ya sih. Tapi nanti kita bakal buat giveaway ya buat teman-teman yang sering nanya, bakal ngedapetin hatinya senyum abang. dari enggak. Senyum dari kita. Kirain. Enggak, jangan. Kak, untuk kelas eksekutif atau kelas karyawan nih. Iya kan soalnya udah berubah nih Bang Gio. Dari kelas eksekutif ke kelas dari kelas karyawan ke eksekutif. Iya benar. Itu jam perkuliahannya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam berapa itu Kak? Itu tuh kan perkuliahannya di hari Jumat dan hari Sabtu Bang Gio. Nah kalau di hari Jumat tuh dari jam 17.30. 17.30, oke. Sampai jam setengah 10. Jam setengah 10 malam. Oke, berarti hari Sabtunya tuh jam setengah 2 sampai siang sampai jam setengah 10. Oke, jadi sangat fleksibel ya untuk kelas karyawan ya. Benar banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin kerja gitu ya, dan mungkin kerjanya kuliah sambil kerja, jadi bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan potensi utama untuk berkuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja gitu ya. Oke. Dan itu tuh menggunakan metode blended learning. Blended learning ya. Jadi mungkin blended learning itu adalah salah satu metode perkuliahan yang 50%-nya offline, 50% laginya online. Mix and match ya. Mix ya gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin sedang bekerja, terus kemudian nggak sempat untuk datang ke kampus, itu boleh secara online. Atau nanti menurut dosennya juga ya Bang Gio. Kesepakatan antara mahasiswa dan dosennya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih buat Kak Delvi ya. Putri 17. Pertanyaannya menarik sekali. Ini nih dari _Gigi. Nyo. Halo Bang, kita sampai Annyeonghaseyo gitu. Bukan ya. Halo Nyo. Halo Min, mau tanya nih prospek kerja lulusan prodi SI atau sistem informasi itu apa aja ya prospek kerja ya, prospek kerja. Kalau berbicara tentang prospek kerja tuh kayaknya luas ya. Luas lah. Ya. Bisa jadi mungkin web developer atau software developer gitu ya Bang Gio ya. Bisa pada dasarnya kalau sistem analis. Betul. Tapi mungkin untuk di sistem informasi itu kita bakal dan prodinya juga bakal memberikan pengetahuan terkait dengan bukan hanya itu ya, banyak sekali. Ada arahannya juga ya Bang Gio. Betul. Tapi sebisa mungkin kita harus berusaha untuk berpikir kalau bicara tentang prospek kerja itu udah banyak banget orang bertanya tentang itu ya. Tapi gimana caranya? Nanti kalian harus berpikir bagaimana caranya kalian menciptakan lapangan pekerjaan dari ilmu yang udah kalian tempuh di prodi sistem informasi. Benar. Kayak jadi gitu. Luas ya Bang Gio ya. That's right. Benar. Atau menjadi selebgram juga bisa. Boleh juga. Datang aja ke Universitas Potensi Utama. Oh bisa ya, ada fakultasnya ya? Atau ada prodinya? Bisa datang aja dulu. Oh jadi prodinya itu gini. Prodi selebgram. Belajar apa aja? Awas disalahin loh. Ya ampun. Ini cuma bercanda, gak tegang banget loh Bang Gio. Tapi mana tahu bener kan ntar langsung dibuka. Benar. Langsung ke Kak prodinya. Ya ampun nih. Ini pertanyaan yang bagus banget nih Bang Gio. Apa tuh? Dari Bang Awi Medan. Bagaimana sih Kak cara menghindari dari sikap bullying terhadap teman yang suka jahil? Iya. Berarti ini cara kita ya menghindari ya. Iya. Gimana menurut Bang Gio? Dan hal ini juga lagi marak-maraknya dan memang berbicara tentang bullying dan perundungan itu udah ada undang-undangnya loh. Jadi buat teman-teman di rumah jangan asal untuk ngebully orang, jangan asal untuk ngediskriminasi teman-teman di luar sana. Jahil boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Merugikan gitu ya. Gitu. Kalau kamu nggak mau dijailin berlebihan gitu ya jangan jailin orang gitu ya. Dan gimana caranya kita mengatasinya? Pertama, kalau aku pribadi nih kayak ketika ada teman-teman yang suka ngebully, ada teman-teman yang suka ngediskriminasi kita, agar mental kita terjaga, agar diri kita terjaga, kita hindari aja circle, cari circle yang positif dan cari teman-teman yang positif.
ya mungkin aja teman-teman yang itu positif buat teman-teman yang lain, circle-nya yang itu juga. Tapi kalau mungkin kita nggak cocok dengan itu, ya kita nasihati, dan kalau memang nggak bisa dinasihati ya kita coba cari circle yang lain, gitu ya teman-teman. Berarti kita hindari aja ya, Bang, hindari, kita abaikan. Kalau misalnya itu nggak cukup lah untuk mereka, ya udah kita laporkan aja gitu loh, Bang. Karena memang udah ada undang-undangnya. Benar. Ada pasalnya juga. Aku lupa, jadi nanti kita cari aja. Jadi kalau misalnya kalian mau berbuat, ya berbuat sebaik mungkin Iya, sih, Bang Gio. Zaman sekarang tuh buat apa sih kita ngebully ya teman-temannya? Karena gak ada kita tuh semua sama kan ya gitu. Dan karena adanya bully itu bisa mengganggu mental juga. Dan penyakit sekarang itu aneh-aneh ya. Ada yang mengganggu mental, mengganggu kantong. Mengganggu kantong, tapi itu benar ada yang kita rasakan. Jadi buat Sobat UPU atau siapapun ya, hati-hati dalam berbuat tentunya, Bang Gio. Jangan sampai merugikan orang lain, mencemari nama baik orang lain, membuat orang lain sakit hati dan ngebuat dan sekarang mentalnya Bang Gio nggak cuman hanya di misalnya tatap muka lah bullying itu, dan di komentar juga kita harus hati-hati loh dalam bullying sosial media ya. Benar, karena bullying itu online. Kadang ketika tuh bisa membunuhmu loh, begitu loh Bang Gio. Bullying itu bisa membunuh karakter orang loh. Jangan salah. Jadi membunuh itu bukan hanya karena pisau, tapi dengan lidahmu juga bisa membunuh orang lain. Benar. Gokil banget sih kita. Tapi memang bener loh Bang Gio. Bener. Karena dan bullying itu gak enak gitu loh. Bullying itu bukan hal yang sepele loh. Bener. Kenapa pemerintah ngebuat regulasi pasal kebijakan untuk pasal ngebully itu perundungan ya? Benar. Kenapa harus mereka buat? Karena memang itu bukan hal yang sepele, karena itu mengganggu mental orang. Karena bisa aja terjadi di anak kecil, di persekolahan, dan dunia kerja, di mana aja tuh bisa aja, atau di jalan tiba-tiba ya Bang Gio ya. Betul. Jadi hati-hati untuk siapapun atau Sobat UPU dalam bertindak gitu. Ya caranya ya kita jauhi saja circle-nya, dan kalau misalnya kita melihat aktivitas tersebut di sekeliling kita, coba kita ingatkan. Peduli juga ya Bang Gio ya. Dan laporkan. Benar. Gitu ya. Gitu. Boleh cek aja langsung kayaknya website pemerintah. Bener. Karena emang ini kasus yang sangat waduh. Lagi marak banget. Karena itu bakal bersiklus terus ya. Iya, seumur hidup loh itu enggak. Mungkin dia buat kesalahan sekali tuh bakal keinget sampai kapan. Sampai dia punya anak, sampai dia tua gitu. Benar. Jadi hati-hati dalam bertindak. Betul sekali. Oke, terima kasih, kayaknya pertanyaannya bagus banget sih Awi ini. Ini nih Bang Gio, pertanyaan dari Kak Wi Anggra. Kenal aku kayak ini Kak. Disapa dulu dong. Halo Kak Wi. Ini pertanyaannya, Min, tanya dong kapan sekret setiap UKM bisa digunakan kembali? Gitu. Kapan sekret setiap UKM? Mungkin untuk pertanyaan ini kamu bisa hubungi kontak person di bawah ini ya. Dan kalau buat teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu UKM itu apa, UKM itu unit kegiatan mahasiswa yang mungkin selama offline itu mereka punya sekretnya ya di areal kampus, tapi kapan digunakan kembali nanti boleh langsung konfirmasi di kontak di bawah ini. Gitu ya teman-teman. Gitu. Kayaknya ini anak UPU nih Bang Gio. Iya kayaknya. Dan ada juga nih dua kali nanya lagi ya. Kan tuh excited banget nih. Mau tanya lagi nih, apakah nanti wisuda sudah diperbolehkan membawa orang tua? Thank you, ada tanda love-nya loh. Thank you loh untuk kakak. Tapi kayak no. Tapi kayaknya kakak ini tuh lagi mau wisuda lah ya. Karena kebetulan memang ya, Bang Gio. Di potensi utama itu ada 2 periode wisuda ya, di bulan 7 dan di bulan 12 ya. Itu berarti bentar lagi ya. Bentar lagi. Jadi selamat buat teman-teman yang udah sidang dan teman-teman yang mau wisuda di bulan 7 ini, selamat. Congratulations buat teman-teman di rumah. Semoga teman-teman di rumah semua itu ilmunya bermanfaat dan berguna buat nusa dan bangsa. Amin. Pastinya. Semangat terus untuk. Dan dia nanya tadi boleh bawa orang tua nggak Kak ya? Boleh. Jadi kita udah konfirmasi, dan untuk wisuda yang kali ini itu diperbolehkan untuk membawa orang tuanya ya. Namanya orang tua kan pasti seneng nengok anaknya wisuda berjalan di podium, namanya dipanggil gitu ya. Kita panggil nih Kak Wi Anggra ini. Dipanggil. Gimana sih Bang Gio? Dipanggil. Itu predikat cum laude anaknya. Waduh. Iya nggak tuh? Itu ya istilahnya vibes-nya gitu ya Bang Gio ya. Jadi mengharukan, membahagiakan. Jadi mungkin selama ini wisudanya online dan orang tuanya nggak bisa menghadiri. Karena keadaan juga Bang Gio. Bukan ingin kita ya. Gitu ya Bang Gio. Jadi selamat buat teman-teman di rumah yang sedang mau wisuda. Dan semangat juga untuk yang sedang skripsi ya. Saya buat kakak juga semangat ya. Jangan patah semangat buat skripsinya. Semangat juga terus bimbingan ke jalan yang benar. Oke nih. Terakhir dari Bang Raffi Haidar nih. Iya, podcast tentang film dan televisi Min. Wow. Boleh sekali.
Jadi kita sangat appreciate banget buat teman-teman. Jangan-jangan nih buat ini kayak anak film deh. Iya. Ya. Atau seneng banget diskusi tentang film atau mungkin ada tema yang lain. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen dan ingin banget kita buat tema sesuai dengan ingin kalian, boleh langsung letakin di komentar, boleh langsung di IG juga, boleh di DM. Temanya ya Bang Gio ya. Tema atau mungkin pengen bahas ini nih gitu. Betul. Kita kan juga pengen tahu insight dari mereka gimana betul ya Bang Gio ya. Atau teman-teman di rumah yang mungkin anak-anak film di sini, atau dari prodi lain boleh juga. Enggak film aja. Boleh dari prodi lain boleh gitu, yang mungkin punya prestasi apa yang pengen kita expose di podcast kita. Benar. Atau mungkin yang pengen nge-share ilmunya tentang apapun, boleh langsung komen di komentar atau kalau mau komentar atau langsung nge-DM di IG kita. Benar banget. Itu nanti bakal kita respon. Benar. Insya Allah bakal kita fast respon buat teman-teman di rumah. Itu perlu juga sih Bang. Perlu. Jadi buat teman-teman di rumah, kira-kira kalian pengen kita buat konten apa lagi ya? Benar. Dan kalian boleh langsung komen di komentar. Banget ini Bang Gio. Iya, betul sekali. Nah, jangan lupa terus pantengin Tanya Sobat Upu di hari Selasa jam 19 WIB, dan jangan lupa tetap follow dan pantengin informasi terkini dari tentang Universitas Potensi Utama di IG-nya Potensi Utama. Benar. Jangan lupa saksikan Tanya Sobat Upu ya di hari Selasa. Betul. Pertanyaan udah habis gak nih? Udah nih. Udah habis ya. Jadi mungkin kita bakal kasih applause lah buat teman-teman di rumah yang udah nanya, bertanya lah ya. Antusias banget dan excited banget untuk Tanya Sobat Upu ya. Karena memang sebenarnya idenya buat program ini tuh kita dari pengen, Sobat Upu sendiri sih. Sobat Upu sendiri kita pengen mengapresiasi kalian semua yang selama ini mungkin malu-malu bertanya gitu ya. Dan bingung mau tanya di mana gitu ya. Mau tanya di mana bingung gitu ya. Oke. Kita tuh kayak kotak saran jadi. Bagus loh ya. Bagus. Iya benar. Dan kita lebih dekat juga kan Bang Gio sama Sobat Upu. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin punya ide, kayaknya Sobat Upu tuh harus buat konten kayak gini nih Kak. Boleh, ntar kita bakal coba untuk mewujudkan ide-ide kalian, impian gitu ya. Pengen sesuatu, tulis aja di komen gitu. Oke. Jangan lupa subscribe dulu. Universitas Potensi Utama. Tanya Sobat Upu, tempatnya Sobat Upu untuk tanya-tanya. Bye bye.